A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat beriring salam tetap tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in beserta para umatnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di antara hal yang perlu kita syukuri pada Ramadan kali ini adalah kita bertempat tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena tidak bosan-bosannya kita mengingatkan bahwa karena ada beberapa negara yang mana puasanya itu lebih lama daripada Indonesia. Salah satu contoh mawon niki ada di negara Norwegia. Puasanya itu sekitar 17 jam 30 menit. Kira-kira sampai jam berapa? 17 jam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setengah 10 sampai jam setengah 10. Kira-kira naik kita sampai jam setengah 10 kuat apa belum? Nah niku kita perlu bersyukur, alhamdulillah di Indonesia puasanya setengah. Tapi sebaliknya, misal ini yang paling penak dewe, misal ini pindah ke sini saja, nggak jauh-jauh di Australia. Di Australia untuk tahun ini puasanya paling cepat karena cuma 12 jam 30 menit. Berarti kira-kira sampai jam setengah 5. Tanggung sama Indonesia berkaca saja. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia puasanya standar saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Maka semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikaruniakannya kita dengan bertemunya bulan Ramadan pada tahun ini, menambah semangat kita di dalam beribadah. Terkhususnya tidak bosan-bosannya kita mengingatkan, mungkin sering disampaikan bahwa di dalam bulan Ramadan itu setidaknya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kira-kira sing khatam terkadang banyak. Saya rasa di kelurahan itu kayaknya tadarusannya semangat. Setiap bunyi menuntut sengaja tadarusnya semakin kerasan. Berarti kan seperti itu. Maka kita perbanyak lagi di dalam membaca Al-Quran. Semoga dengan banyaknya kita membaca Al-Quran tersebut kita mendapatkan fadilah sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah janjikan. Hanya saja di sini kami ingin menyampaikan satu fadilah membaca Al-Quran. Semoga ini menjadi ilmu baru bagi kita. Kalau mungkin sudah mendengarnya, semoga menjadi murojaah dan menambah semangat kita di dalam membaca Al-Quran. Mungkin selama ini yang kita dengar dan sering disampaikan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10. Maka di sini kami akan menyampaikan satu hadis yang ini sedikit berbeda. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Liqari'il Quran, bagi seorang yang membaca Al-Quran,
Bikuli harfin yang rauhu, dari setiap huruf yang dia baca. Jadi sama setiap huruf yang kita baca di dalam membaca Al-Quran. Tapi kita membaca Al-Quran tersebut adalah fi sholati qa'iman, di dalam sholat, dan sholatnya dalam keadaan berdiri. Jadi baca Al-Quran pahalanya setiap hurufnya. Ketika kita membaca Al-Quran itu dalam sholat, yang mana sholatnya itu sholat yang berdiri. Sebelumnya kami potong dulu nih, kenapa kok harus dijelaskan sholat yang berdiri? Karena bisa jadi ada sholat yang duduk. Maksudnya sholat yang duduk. Karena sholat berdiri itu wajib dan menjadi rukun untuk sholat wajib. Maksudnya sholat wajib 5 waktu itu sholat wajib semuanya. Kalau tidak mampu, kalau tidak ada hajat, tidak sakit dan masih bisa berdiri, maka harus berdiri. Bahkan di sana para ulama mengatakan bahwa seandainya sholat 5 waktu itu tidak bisa berdiri kecuali menggunakan tongkat, menggunakan biasanya bahasanya kok perlu lupa egrang, kok masa egrang? Ini pula harus menggunakan itu, maka wajib hukumnya menggunakan itu. Saya lupa bahasa Jawanya apa. Bahkan seandainya harus menyewa orang untuk menjagani dan iso ngadeg ketika sholat wajib niku, maka hukumnya wajib menyewa orang agar bisa berdiri ketika sholat. Makanya nek misal kita sakit nih, kecuali sakitnya parah banget, jangan sampai sholat wajib kecuali dalam keadaan berdiri. Ini menjadi rukun. Berbeda nek sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Misalnya ini ibaratnya sholat tarawih sesuai nonton di sini ngadeg terus duduk, sholatnya sambil duduk tidak masalah. Kenapa? Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah, tidak harus berdiri. Monggo nek misal pengen praktek sesuk sholat tarawih kalau duduk, monggo enggak masalah. Sing penting ora duduk-duduk. Ora nyenggol ibaratnya ngoten nggih. Karena memang sholat sunnah boleh sambil duduk. Kami lanjutkan ya. Apabila membaca Al-Quran dan baca Al-Quran itu di dalam kondisi sholat ketika berdiri, maka di sini disebutkan pahalanya dari setiap satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 100. Mungkin 100. Kalau biasanya 10 ini 100. Cuman membaca alif lam mim 3 huruf saja pahalanya 300. Luar biasa, masya Allah. Maka monggo dan misalkan jenengan pengen mengambil fadilah ini, sholat sambil membaca Al-Quran itu tidak masalah. Kan ada Al-Quran yang modelnya berdiri kok, biasanya dokter ngarep itu nggak masalah. Sholat sambil baca Al-Quran itu tidak masalah. Ataupun mungkin Al-Quran yang kecil bisa digembol, Quran saku itu nggak masalah, sambil membaca Al-Quran itu boleh. Para ulama membolehkan hal itu. Maka apabila kita ingin mengambil fadilah yang luar biasa dari ini, kita bisa melaksanakan ini. Karena apa? Bisa jadi sama-sama khatam Al-Quran, tapi pahalanya berbeda. Podo sing diwaca ning yang satu mendapat pahala lipat gandanya luar biasa, yang satunya pahalanya standar. Karena apa? Karena tidak memperhatikan dalam masalah fadilahnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian derajat yang kedua, apabila membaca Al-Quran di dalam sholat yang mana sholatnya itu duduk, yang mana sholatnya itu duduk. Nah ini yang kedua tadi, sholat berdiri tetap pahalanya lebih banyak daripada sholat duduk, kecuali sholatnya orang yang sakit. Kalau sama-sama sehat maka lebih banyak pahalanya orang yang berdiri. Nah apabila dibaca di dalam sholat dalam kondisi duduk, maka pahalanya adalah khamsun 50 dilipat gandakan menjadi 50. Nah ini bisa menjadi alternatif kedua. Kalau kita mungkin pengen sholat sunnah, mungkin besok ketika itikaf sholat baca Qurannya sambil sholat. Nek nggak kuat berdiri, saat sholatnya sambil duduk, biar mendapat pahala satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 50. Nah ini.
Kemudian derajat yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah apabila membaca Al-Quran di luar sholat tapi kondisinya suci, belum berhadas. Nah ini pahalanya dilipat gandakan menjadi 25. Jadi misal ini tadarusan, biasanya kita tadarusan terus batal ngambil air wudhu dulu nopo lanjut maca Qur'ane. Tanggung makin untuk orang lebar kalau tidak dipotong lah. Tapi eman banget. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan menjadi 25. Ini derajat yang keempat itu yang paling bawah itu sebagaimana yang sering disampaikan bahwa satu hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan atau mendapatkan 10 pahala. Lah ini diberikan bagi mereka yang membaca Al-Quran di luar sholat tapi kondisinya berhadas. Kondisinya berhadas. Kalau sudah batal pahalanya 10, kalau kondisi suci pahalanya 25. Iman ibaratnya podo-podo maca sak juz. Misal yang satu dapat pahalanya 1 juta karena berhadas, yang satu dapat pahalanya 2 juta setengah karena kondisi suci. Iman nyelaknya 2 menit 3 menit untuk mengambil air wudhu. Setelah itu baca Al-Quran lagi, pahalanya 2 kali lipat daripada mereka yang berhadas. Semoga ini bisa menjadi semangat kita di dalam membaca Al-Quran. Karena hanya perkara itu tadi yang satu ibaratnya buang angin, yang siji ngentut, yang siji ra ngentut, itu pahalanya berbeda. Iman sekali. Masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam membaca Al-Quran semoga dengan apa yang kami sampaikan tadi menambah semangat kita di dalam membaca Al-Quran dan mengambil pahala yang terbaik dari membaca Al-Quran. Semuanya baik, semuanya baik. Tapi alangkah baiknya seandainya kita bisa mengambil pahala yang tertinggi, fadilah yang tertinggi dari satu ibadah yang sama-sama dilakukan, tapi kita bisa mengambil fadilah yang paling baik sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.